Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Fadila Kurnianti dengan NIM 07011282429151. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan masa depan mahasiswa administrasi publik untuk tugas kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Arahman Syafebri, SIP, MSI. Baik, langsung saja yang pertama. Untuk rencana karir saya setelah lulus dari S1 Administrasi Publik, saya akan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan berencana akan mengambil formasi CPNS di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM sebagai analisis kebijakan. Adapun syarat untuk menggapai karir tersebut, yang pertama ada persyaratan umum yang meliputi warga negara Indonesia yang taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan NKRI. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat pendaftaran. Tidak memiliki catatan pidana dengan hukuman 2 tahun atau lebih. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai ASN, TNI, Polri, atau pegawai swasta. Tidak sedang berstatus CPNS, PNS, anggota TNI, atau anggota Polri. Tidak memiliki anggota atau pengurus partai politik, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan syarat jabatan yang dilamar. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi. Bebas dari ketergantungan narkotika dan zat adiktif lainnya. Tidak memiliki tato atau tindik selain di telinga bagi perempuan, kecuali karena alasan agama atau adat. Lalu yang kedua ada persyaratan pendidikan. Untuk Magister S2, IPK minimal 3,20 untuk umum, 3,76 untuk cum laude, dan 3,00 untuk tenaga kesehatan. Untuk sarjana S1, IPK minimal 3,00 untuk umum, 3,51 untuk cum laude, dan 2,50 untuk di Provinsi Papua. Untuk diploma 4, IPK minimal 3,00, diploma 3, IPK minimal 3,00 untuk semua formasi. Sedangkan untuk formasi SMA, nilai rata-rata ijazah minimal 6,0. Lalu selanjutnya ada persyaratan TOEFL. Pelamar dari jenjang D4 sampai dengan S2 diwajibkan melampirkan sertifikat TOEFL dengan kriteria sebagai berikut. D4 dan S1 TOEFL minimal 475, S2 TOEFL minimal 500, dan penerjemah ahli pertama TOEFL minimal 550. Baik, yang selanjutnya untuk analisis SWOT diri. Yang pertama ada kekuatan. Saya memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, mudah beradaptasi, disiplin, dan tepat waktu. Mampu bekerja dalam tim, mampu manajemen waktu dengan baik, dan menguasai beberapa aplikasi yang mampu mempermudah pekerjaan. Lalu yang kedua ada kelemahan. Saya masih terus mengembangkan rasa percaya diri, terutama dalam situasi ketika harus berbicara di depan banyak orang. Dan terkadang saya harus mencatat dan membuat list tugas atau kegiatan yang akan saya lakukan ke depannya, karena saya memiliki sedikit masalah dalam memanajemen memori. Lalu yang ketiga ada peluang atau kesempatan. Dalam diri saya terdapat beberapa potensi yang bisa menjadi peluang untuk berkembang, seperti kemampuan berkomunikasi yang baik, mudah beradaptasi, dan mampu bekerja sama dalam tim. Sikap disiplin dan latar belakang pendidikan yang relevan juga menjadi modal penting untuk meraih tujuan saya ke depan. Dengan memaksimalkan potensi ini, saya merasa lebih siap dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan berbagai kesempatan yang ada. Lalu yang keempat ada tantangan. Salah satu tantangan dalam diri saya adalah membangun kepercayaan diri serta konsisten, terutama saat ketika harus tampil di depan umum. Selain itu, saya menyadari pentingnya menjaga fokus. Kedua hal ini saya lihat sebagai bagian dari proses pengembangan diri yang akan terus saya upayakan melalui latihan, evaluasi, dan kebiasaan positif seperti mencatat dan mempersiapkan diri dengan baik.
Selanjutnya adalah tahapan atau target yang akan saya capai dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk tahapan jangka pendek, saya akan mengikuti kegiatan magang untuk menambah pengalaman. Saya berencana akan magang di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lalu setelah itu saya akan berencana untuk lulus tepat waktu untuk mencapai IPK kelulusan di atas 3,5. Lalu selanjutnya, target jangka menengah saya akan mempersiapkan diri dan belajar untuk mengikuti seleksi CPNS dan lulus seleksi CPNS tersebut. Baik, selanjutnya untuk target jangka panjang, saya akan terus meningkatkan kinerja saya nantinya sebagai seorang ASN dan mengikuti beasiswa S2. Baik, untuk alternatif plan jika saya tidak lulus seleksi CPNS, saya akan menjadi pegawai di perusahaan swasta seperti yang saya cantumkan di sini, yaitu Unilever, Bank Sentral Asia, dan perusahaan startup seperti Tokopedia. Lalu plan B saya akan mengikuti beasiswa S2. Di sini saya menaruh dua pilihan. Yang pertama ada GKS, yaitu Global Korea Scholarship. GKS adalah program beasiswa penuh yang dikelola oleh National Institute for International Education, lembaga eksekutif di bawah Kementerian Pendidikan Korea Selatan. Beasiswa ini diberikan oleh pemerintah Korea Selatan kepada mahasiswa internasional yang ingin kuliah di Korea untuk jenjang D2, S1, S2, dan S3. Baik, lalu yang kedua ada JISPAD atau The Japan IMF Scholarship Program for Asia Scholarship, yang merupakan program beasiswa dari pemerintah negara Jepang untuk mahasiswa internasional di kawasan Asia. Program beasiswa ini sendiri dikelola secara administratif oleh International Monetary Fund atau IMF yang dinaungi oleh pemerintah negara Jepang. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.